Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Malam ini malam ke-24 Ramadan kita. Kajian tafsir ayat-ayat tentang Ramadan An-Nahl pun juga bagian yang keempat. Pembahasan kita masih di surah Al-Baqarah ayat 183, bagian yang keempatnya. Karena sebagaimana sebelumnya saya jelaskan, surah Al-Baqarah ayat 183 ini dibagi 4 bagian. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Kedua, kutiba alaikumus siyam. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan yang keempat, la'allakum tattaqun. Malam ini kita akan membahas tentang takwa, la'allakum tattaqun. Takwa sudah menjadi bahasa, bahkan mungkin sulit ditemukan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Takwa itu apa? Takwa bahasa Indonesianya ya takwa. Ya. Term khusus, takwa itu term khusus yang benar-benar melekat pada risalah para nabi. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali mengatakan kepada kaumnya, ala tattaqun. Misalnya kita baca di dalam surah Asy-Syu'ara, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam, kazzabat qaumu Nuhinil mursalin idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Pesan yang disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya adalah ala tattaqun, mengajak bertakwa. Nabi Hud, kazzabat adunil mursalin idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Menghafal Al-Quran menjadi mudah, ya. Ala tattaqun semua. Kazzabat samudul mursalin idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Kazzabat qaumu Lutinil mursalin idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Kazzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ya. Di dalam surah An-Nisa pun ada kalimat begini, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi kalau ditanya apa pesan para nabi, di mana tak seorang pun para nabi kecuali menyampaikan pesan itu, jawabannya adalah takwa. Pesan yang paling pesan, rajanya pesan, paling nomor 1, khutbah Jum'ah
tidak sah khutbahnya kalau tidak ada pesan takwa. Itu saking pentingnya takwa. Dan takwa ini sekali lagi belum punya bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesianya masih takwa aja. Dan takwa pun menjadi goal atau menjadi buah, ya, menjadi buah dari semua aktivitas ibadah apapun itu, ujungnya adalah untuk takwa. Surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua aktivitas ibadah itu ujung-ujungnya adalah untuk menggapai takwa. Ya, di dalam surah Al-Anfal misalnya, surah Al-Anfal ayat 34, ada yang disebut dengan aulia. Aulia itu artinya para kekasih Allah. Auliaullah, para kekasih Allah. Yang dimaksud kekasih Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Wali itu asal kata dari wala yali. Wala yali itu artinya bersanding. Ya. Kekasih Allah itu disebut wali Allah karena dekat hubungannya antara Allah dengan kekasihnya itu. Dan dinyatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 34 bahwa in auliya'uhu illal muttaqun. In auliya'uhu illal muttaqun, tiada kekasih Allah kecuali mereka yang bertakwa. Tidak bisa dikasihi Allah kalau tidak takwa. Ini sangat luar biasa. Bahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya orang muttaqin saja yang amalnya diterima oleh Allah. Ini luar biasa. Salat kalau keluar dari yang tidak bertakwa tidak diterima. Asas. Sedekah, zakat, naik haji, apapun itu, pengorbanan tidak akan diterima Allah kalau keluarnya bukan dari pribadi yang bertakwa. Kemudian solusi hidup di dalam surah At-Talaq. Apa solusi hidup itu? Makhraja, jalan keluar dari permasalahan. Yang kedua, rizki. Yang ketiga, dimudahkan segala urusan. Itu adanya di takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya, dari masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka datangnya. Kemudian Allah mengatakan juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan min amrihi, dari urusannya itu, yusra, kemudahan. Kenapa kok kita sulit terus? Kuncinya itu karena mengerjakannya tidak dibarengi takwa. Menghafal Quran susah ya. Ya itu karena tidak takwa. Kalau pakai takwa ya gampang semua. Ya, yang dimaksud takwa itu bukan baju takwa itu. Baju koko ya, begini baju takwa namanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kifarati keburukan-keburukannya. Kita ini manusia pasti banyak sekali keburukannya. Dan yang menyebabkan hal-hal kebaikan,
hal-hal positif dalam hidup ini terhalang, itu tak lain karena dosa. Dan yang bertakwa itu dosanya hapus. Wa yu'zim lahu ajra, dibesarkan pahalanya. Ini ada rangkaiannya di dalam surah At-Talaq. Coba ada yang tahu surah At-Talaq ayat 1? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddata, terus wattaqullah. Ada ayat pertamanya aja udah ngomongin takwa. Permasalahan rumah tangga, masalah rezeki, masalah apa, kuncinya ada di situ, ada di takwa. Sehingga takwa ini disebut madarus sa'adah. Kalau orang sudah mempunyai takwa, itu dia tidak akan pernah terganggu. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Orang yang bertakwa, dalam hatinya dia takwa kepada Allah, maka ketika ada bisikan setan apapun bentuknya, maka tidak akan pernah berpengaruh. Dia langsung sadar, tidak akan pernah bisa ditipu oleh setan. Hati-hati, setan itu membujuk kita, merayu manusia itu dengan rayuan, tipuan yang sangat luar biasa hebatnya. Penipu sejati. Saking hebatnya tipuan, manusia yang ditipu tidak merasa tertipu. Ya, penipu yang hebat adalah tipuan yang menyebabkan yang ditipu tidak merasa tertipu. Itu setan begitu. Jadi ketika orang mau beribadah tuh, setan itu tidak menghilangkan ibadahnya, tapi susupi ibadahnya itu karena riya. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, setan itu begini, ada orang ahli ibadah, ibadahnya dia ahli puasa. Kemudian orang yang ahli puasa itu suatu hari mau berbuka dari puasanya, kan boleh berbuka puasa itu. Kalau bukan puasa Ramadan, ya puasa sunnah gitu. Suatu hari dia mau berbuka, sekarang tidak puasa, udah keseringan puasanya. Maka setan akan datang, kata setan, kamu, kenapa kamu berbuka? Jangan berbuka. Nanti orang-orang bilang ahli puasa kok buka. Akhirnya puasa berikutnya ahli ibadah itu bukan karena Allah, kayak karena setan. Akhirnya dia tidak berbuka. Oh iya ya, nanti orang-orang bilang, mas ahli puasa berbuka. Akhirnya puasalah berikutnya dia. Maka dia puasanya karena setan. Luar biasa itu. Jadi segala sesuatu dihubung-hubungkan ke situ tuh penipuan, udah luar biasa. Dan orang yang punya takwa itu mental sama setan, nggak bisa, ya, nggak bisa setan mempengaruhi orang-orang yang bertakwa itu, nggak bisa. Makanya penting sekali untuk selamat, untuk bahagia, untuk sukses, untuk apapun baik dunia maupun akhirat, maka takwa adalah kuncinya. Dan itulah dari Nabi Adam sampai risalah terakhir, pesannya yang paling utama adalah bagaimana takwa itu. Dari sini ya, kita akan membuat sebuah analogi. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana takwa itu bisa menyebabkan seseorang dicintai Allah, diterima amal, rezekinya lancar, kesulitannya diberikan jalan keluar, dan lain sebagainya. Maka la'allakum tattaqun itu seakan-akan menyatakan begini, wahai orang-orang yang beriman. Ini pakai terjemahan yang biasa saja. Kalau diterjemahin kayak bentaran kemarin itu agak rumit.
Yang jelas kita sudah paham maksud orang-orang beriman itu seperti apa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu dicintai Allah. La'allakum tattaqun, agar kamu diberikan solusi dari masalah. La'allakum tattaqun, agar kamu diterima amalnya. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi kekasih Allah, agar kamu diberikan jalan keluar, agar kamu diberikan rezeki, agar kamu selamat di akhirat. La'allakum, banyak sekali di situ. Semua kebahagiaan tergantung takwa, dan takwa diciptakan oleh puasa. Nah, ya. Ini sangat luar biasa. Jadi puasa kita nggak sederhana nih. Puasa kita membentuk takwa, dan takwa ini menjadi jalan sukses kita di dunia dan di akhirat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, maka kamu sukses, falah, bahagia. Surah Al-Baqarah ya, ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada lagi Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, agar kamu sukses. Nah, baik. Sekarang saya akan membahas kok bisa takwa itu diciptakan oleh puasa. Jadi porsi puasa untuk menciptakan atau menampilkan, memproduksi karakter takwa itu dominan dibanding amal ibadah yang lain. Kira-kira ada gak mengatakan dirikanlah sholat nanti kamu jadi bertakwa? Enggak ya? Jadi keluarkanlah zakat nanti kamu la'allakum tattaqun. Enggak, kayaknya enggak ada begitu. Enggak ada. Justru puasa ini ya, puasa dibandingkan dengan amal ibadah lain ya, saya membuat petanya begini. Ya, kita apa amalnya? Pertama sholat. Ini sangat penting sholat ini. Bisa gagal hidup nih kalau nggak sholat, dunia dan akhirat. Yang kedua zakat, kemudian ada ibadah haji. Ini ibadah ya. Sholat tidak akan diterima kecuali dikerjakan atas dasar takwa. Semua ibadah kalau dikerjakan tanpa landasan takwa itu tidak akan sukses. Dan takwa diciptakan oleh puasa. Jadi puasa adalah energi untuk menjadikan semua amal ibadah itu hidup. Makanya puasa itu menjadi amalannya orang-orang hebat. Raja-raja, para nabi. Ada raja yang jadi nabi, nabi jadi raja. Nabi siapa? Nabi Daud. Wah, kita tahu kan bagaimana puasanya Nabi Daud? Setiap hari puasa selang-seling, terus seumur hidupnya begitu. Orang hebat begitu. Orang hebat itu dia pasti akan banyak puasanya, karena dia memerlukan untuk bisa menyelesaikan, kekuatan untuk bisa menyelesaikan hal-hal besar di situ. Dia puasa. Maka lahir takwa, maka sholat, semua amal ibadah yang kecil pun, amal ibadah kecil menjadi tadi kan di surah At-Tolak ayat kalimat wa yu'zim lahu ajro, pahalanya akan dibesarkan. Jadi besar, azim, pahalanya besar. Jadi amal yang kecil tetapi takwa, maka pahalanya itu besar sekali. Satu, memang satu. Berapa sih pahalanya? Saya dapat satu tapi segede gunung, nah gitu. Berapa sih? Banyak, saya dapat 1000 tapi segede kelereng. Kira-kira gedean mana itu? Satu segede gunung atau kecil segede kelereng? Gimana sih? Gagal fokus. Ada air zam-zam, wah gitu tuh. Jangan iklan produk begitu. Ada zam-zam, nah fokus. Ya.
Lebih baik satu tapi besar atau banyak tapi kecil? Waduh, ya tentu. Dan hal yang kecil satu saja, tetapi kalau berdasarkan takwa itu menjadi alim, wa yu'zim lahu ajr. Kalau sholat jelaslah pahalanya besar, zakat jelas pahalanya besar, haji jelas pahalanya besar. Ini enggak, cuman apa? Cuman menyapu masjid. Anhal di sini dibersihkan. Yang dibersihkan itu cuman satu lembar daun doang. Bukan semuanya, satu lembar daun doang. Tapi atas dasar takwa, maka selembar daun itu menjadi alasan dia masuk surga. Jangan entengkan takwa. Takwa itu hal kecil jadi besar. Dan takwa ini dilatih, ya, dilahirkan, dibentuk dengan kebiasaan berpuasa. Dalam satu tahun umat Islam diwajibkan berpuasa 1 bulan. Kalau ingin lebih hebat lagi, tambahin lagi puasanya dengan puasa yang sunnahnya. Ada puasa Syawal 6 hari, ada Senin Kamis. Wah, Masya Allah ya. Ada puasa di hari-hari yang malamnya terang bulan. Ini sangat luar biasa. La'allakum tattaqun. Makanya yang digunakan oleh Allah di sini biasanya ada kata la'alla. La'alla ini secara maknanya adalah litaraji. Nih, litaraji ini harapan. Harapan ini maksudnya sesuatu yang terwujud, sesuatu yang bisa diwujudkan. Karena di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan tamanni. Taman itu mengharapkan sesuatu yang tidak terwujud. Ini kalimatnya menggunakan laita. Laita, kalau la'alla itu ditaraji, jadi mengharapkan sesuatu yang pasti terwujud. Kalau tamanni itu mengharapkan sesuatu yang tidak terwujud. Seperti apa? Seperti misalkan orang yang sudah tua ingin kembali menjadi muda. Itu tidak bisa. Ya, tetap saja disembunyikan juga, tetap tua aja. Atau ingin kembali ke masa lalu, ingin kembali ke hari kemarin. Nah, itu harapannya itu tidak akan pernah terjadi. Nah, biasanya harapan yang tidak terjadi itu hanya angan-angan yang tidak disertai dengan kegiatan, dengan aktivitas, tidak dikerjakan. Itu namanya angan-angan tamanni. Kosakatanya digunakan laita. Kalau Allah ini enggak aktif. Dan puasa, ya, puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Puasa ini adalah energi, semua harapan itu bisa nyata melalui takwa yang diciptakannya. Orang yang puasanya hebat dan diterima puasanya oleh Allah di bulan Ramadan ini, maka harapannya tidak akan pernah lumpuh selamanya, apapun itu. Sehat selalu, ya. Jadi kalau hebat puasanya, ya jangan nggak perlu kayaknya ditambah juga puasa Ramadan aja. Tidak ditambah dengan puasa yang lain juga. Kalau udah kuat itu, maka akan menjadi tampil pribadi yang hebat, sangat hebat sekali. Tidak putus asa, semangat terus. Masya Allah. Makanya begitu. Kalau lagi sedih misalkannya anak muda, ya udah besok niat puasa aja. Nah, apalagi sedihnya karena tidak punya uang, itu cocok puasa. Ya, pemuda yang susah mencari jodoh juga puasa aja. Iya, puasa. Nanti Allah akan sampaikan harapannya dengan puasa itu. Karena puasa akan menjaga hatinya, puasa akan menjaga matanya, dan Allah dia bergerak memberikan jodohnya lebih cepat. Nah, makanya yang hal itu sedang didambakan. Ramadan ini buru-buru nih, waduh, niat, ya, niat banget gitu, doanya itu aja. Habis pas buka puasa kan lagi dijabah doanya itu lagi. Ketika habis tarawih itu kan doanya kan mustajab juga, doanya itu lagi. Habis baca Quran doanya itu lagi. Makanya kalau dicecar doanya begitu, kayaknya langsung kontan.
Tapi serem juga kalau terlalu kontan itu ya. La'allakum tattaqun. Oleh karena itu ayat puasa ini sebelumnya kemarin kita membahas kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana dikutibakan, diwajibkan dengan penuh rahmat kepada orang-orang sebelum kamu. Kenapa? Karena ujungnya adalah la'allakum tattaqun, dan takwa ini pesan semua para nabi, termasuk para nabi yang terdahulu. La'allakum tattaqun. Baik, sekarang kita akan naik lagi sedikit kajiannya. Ya, kan terus naik nanti turun lagi. Ya. Tapi kira-kira udah agak sedikit ya paham kenapa sih takwa itu menjadi penting dan kenapa harus puasa. Baik. Puasa. Nah, apakah dengan puasa saya akan lebih tinggi? Nggak perlu tinggi kalau saya punya asian seperti ini. Nggak perlu tinggi, ya. Bahkan ini bisa mengangkat pada saya duduk. Puasa itu artinya al-imsak. Jadi kegiatannya tidak ada kegiatan. Jadi ibadahnya itu, kalau ibadah kan melakukan, ya. Sholat melakukan, sholat, zakat melakukan, sholat. Kalau melakukan puasa itu berarti tidak melakukan apapun, tidak makan, tidak minum, tidak berkata-kata yang buruk, tidak semuanya. Kita gampang nggak puasa? Yang capek itu makan atau tidak makan? Makan tuh mulut capek. Kalau puasa istirahat mulutnya. Imsak, ya, imsak. Sumber kecelakaan manusia, kebinasaan manusia itu ada di dalam sesuatu yang disebut dengan asyahwah. Syahwat ini keinginan nafsu. Bisa celaka nih. Manusia yang ngikutin nafsunya, ini sumber kecelakaan manusia. Bisa jadi pencuri, bisa jadi menzalimi orang, bisa ngebunuh orang, bisa mukul orang, bisa menyakiti orang, dan bisa maksiat. Kenapa? Karena dikuasai oleh syahwat. Dan syahwat itu, ya, dan syahwat itu diciptakan, lahir, ada pada diri manusia dari makanan, dari minuman itu paling banyak. Ya. Nah sekarang penyebab munculnya syahwat itu dihentikan. Puasa tidak minum, puasa tidak makan. Tapi balas dendam nanti maghrib. Ya. Biar aja, nggak apa-apa balas dendam juga ya. Yang mudah-mudahan justru ya Allah membalaskannya dendam itu. Itu bercanda. Asyahwah. Maka aktivitas syahwat ini akan minimal, akan kecil karena energi, ya, bahan bakar syahwat ini itu makan, minum, kemudian apalagi kan puasa itu harus bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan pandangannya, menahan lisannya, menahan telinganya dari hal-hal yang diharamkan, dihalangi semua. Jadi pintu-pintu untuk masuknya jalur bensin syahwat itu, sehingga syahwat itu hidup, itu dipotong semua oleh al-imsak, ditahan. Ya, ditahan oleh puasa itu. Ketika syahwat ini sudah lumpuh, syahwatnya lumpuh, ya. Harus juga syahwat itu harus ada juga, ya, tetapi harus bisa dikendalikan, jangan dikendalikan oleh syahwat. Dia harus jinak, syahwatnya itu harus jinak, jangan liar. Nah yang disayangkan itu adalah nanti yang liar. Makanya puasa ini menjinakannya, bukan membunuhnya, menjinakan syahwat ini. Nah, ya,
jinak nanti syahwatnya. Dan ketika syahwat ini sudah jinak, maka tentu di situ akan kuat orang tersebut, akan kuat sekali orang tersebut mengerjakan semua hal yang biasanya ditentang oleh nafsunya. Ya baik, saya mau tanya, sedekah itu berat atau ringan? Ya, sedekah 1 miliar dengan sedekah 1 juta, beratan yang mana? Hah? Ya, ini jujur-jujuran saja. Gini, menghafal Quran dengan tidak menghafal Quran, beratan mana? Menghafal atau tidak menghafal? Kalau beratan tidak menghafal, kenapa ngerjain yang berat-berat? Aneh saya, menghafal Quran, tidak menghafal Quran itu berat, kok dikerjakan yang ringan enggak? Aneh. Hafal Quran dengan tidak hafal Quran, beratan mana? Ya, jujur saja dulu, jujur dulu. Jangan jawabannya jangan ideal dulu. Ya, berat menghafal. Ya baiklah kalau begitu. Nih, nafsu atau syahwat di sini, ya, nafsu syahwat. Kan nafsu itu tidak semuanya buruk, nafsu itu ya, ada nafsu yang tenang, ya, nafsu mutmainnah sebutnya. Ini nafsu yang syahwat disebutnya nafsu ammarah, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Terus saja. Nafsu itu puasa berat, nah nafsu itu, ya. Zakat berat, sedekah berat, ngaji Quran berat, taraweh berat, semuanya berat, gak ada yang ringannya. Semuanya berat. Kenapa jadi berat? Karena ada energi ininya nih. Nah sekarang energi syahwatnya kita lumpuhkan dengan puasa. Maka semua yang berat-berat menurut nafsu itu kemudian menjadi sangat ringan sekali dikerjakan. Nah di situ, ya. Makanya puasanya ini ya, kadang puasa itu juga banyak setannya juga. Tahu nggak, setan itu di bulan Ramadan dibelenggu, ya, dibelenggu. Artinya diborogol apa? diborgol tangannya. Kok diborgol, tapi kok banyak orang yang tidak puasa, ya. Mestinya kalau diborgol itu setan tidak bisa bekerja, tapi kok masih aktif saja. Nah, mungkin ada pertanyaan begitu juga ya. Ya baiklah kalau begitu, setan itu punya saudara. Apa sih saudaranya setan itu? Surah Al-Isra mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi meskipun diikat tuh setannya, tapi dia punya saudara, adalah orang yang mubazirkan harta. Ya, orang yang mempergunakan hartanya tidak manfaat, berlebih-lebihan, itu temannya setan. Ya kalau sedekah berlebih-lebihan nggak apa-apa. Misalkan sedekah nih buat anhal sekian, wah itu harus berlebih-lebihan itu. Temennya, makanya ketika buka puasa suka apa? Suka pengen apa ya, semua gitu. Wah nanti sudah kolak di sini, itu memang nyata. Apalagi santri dulu itu, bahkan santri itu waktu saya masih santri itu dari zuhur itu udah nyari dari zuhur, ya, hanya numpuk yang dicari dari zuhur itu udah nggak kemakan sudah. Kalau udah maghrib itu tabzir, waduh, disadari di situ.
Nah, ada orang yang merasa terganggu dengan puasa. Misalkan orang yang tidak puasa terganggu nggak oleh puasa. Yang biasanya dia makan enak di warteg, ketika puasa dia ngumpet-ngumpet. Itu lagi di borgol dia sama puasa dia itu. Jadi makannya sambil di borgol. Seakan-akan di borgol, jadi tidak bebas itu. Orang yang tukang ngerokok juga nggak bebas ngerokoknya. Orang yang suka maksiat juga nggak bebas maksiatnya. Itu seakan-akan mereka di borgol. Kenapa? Karena dia manusia itu memang manusia, tetapi itu ada manusia jenis setan. Atau terbalik, setan jenis manusia. Ya. Maka kalau syahwatnya sudah mati, otomatis setan tidak bisa bekerja nih. Syahwatnya sudah lumpuh, kan setan itu mempergunakan ini nih untuk menggoda. Nah sekarang dilumpuhkan, dikendalikan oleh puasa, maka setan itu meskipun dilepas santainya tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau syahwatnya tidak dikendalikan dengan puasa, akhirnya puasanya belum mampu mengendalikan syahwatnya, ya tetap aja meskipun dibergol setannya ngefek. Ya setan itu bagaimana agar puasa seorang gagal semua. Ya tenang, meskipun dibergol saya masih bisa bekerja, meskipun di lapas ya, tapi masih bisa mengedarkan. Iya, cerdas itu ya. Kok di penjara bisa kan, jadi itu bisa menjawab tuh. Sekarang ada kejadian kan, saya melihat beritanya itu ternyata di dalam penjara aja masih bisa mengendalikan. Itu setan di bulan puasa lagi di borgol tapi dia masih bisa mengendalikan, karena di luarnya itu berkeliaran saudara-saudaranya. Lumpuhkan ini otomatis ya, otomatis kalau ini sudah bisa dikendalikan, setan tidak bisa masuk ke sini karena memang ini jatahnya setan untuk bisa menggoda. Maka muncullah yang disebut dengan takwa. Takwa itu sendiri artinya wikoyah. Wikoyatun itu wako yaki artinya melindungi. Jadi takwa ini perisai, semacam perisai yang bisa menghalangi manusia dari azab Allah. Takwa itu. Jadi takwa punya pengertian melindungi. Pelindung tidak bisa disebut pelindung kecuali pelindung tersebut bisa menghalangi, bisa menahan segala sesuatu yang datang kepadanya. Kira-kira perisai bisa nggak disebut perisai kalau tetap tembus? Enggak, itu perisai apa, baju biasa itu mah. Perisai itu disebut perisai apabila perisai tersebut bisa menahan sesuatu yang datang kepadanya dan tidak jadi tembus ke badan. Perisai itu ya apa ya, tameng ya. Baju besi, baju pelindung juga tidak disebut baju pelindung kalau baju tersebut tidak bisa menahan. Ya. Jadi intinya wikoyah itu adalah pertahanan, ya bisa menahan, sehingga jadi kuat, tidak bisa diganggu oleh setan. Kemudian hal-hal yang itu jadi baik. Kira-kira kalau seseorang terjun bebas tapi pakai pengaman, nah ya, kira-kira aman nggak? Ya kalau pakai pengaman aman lah, ya. Apalagi terjunnya tidak tinggi, sangat aman sekali. Nah baik, sekali lagi takwa dari al-wikoyah, dari melindungi, dan melindungi itu berarti punya daya tahan di situ, bisa menahan. Nah, menahan ini ya, menahan ini satu kosakata maknanya dengan al-imsak, artinya menahan. Nah ya, jadi wakoyaki itu punya pengertian menahan, sama dengan puasa pun mempunyai pengertian menahan. Maka cocok puasa buahnya adalah takwa. Ketika seseorang bisa menahan dengan cara puasa, maka
muncullah pertahanan dalam diri yang kuat, yang sudah yang sudah melekat pada dirinya, yang hasil dari puasa itu. Ini yang disebut di dalam ilmu ulumul Quran kecocokan antara awal ayat dengan penutup ayat. As-saum artinya menahan, dan takwa pun ternyata punya dasar makna menahan. Ya. Itu sangat tepat sekali. Dari kosakata sih udah mirip, antara takwa dengan saum punya pengertian dua-duanya adalah menahan. Wah, kuat sekali. Makanya kalau ingin kuat, puasa. Makanya ketika perang Badar dikumandangkan itu pas lagi puasa, karena kuat-kuatnya saat itu muslimin, sangat kuat sekali. Aneh ya, kalau sekarang biar kuat perang hayo buka dulu gitu. Kalau dulu nggak, terbalik. Ya, kalau mau kuat dan ingin menang perang, maka puasa. Meskipun tetap saja boleh kita berbuka dalam keadaan perang, kan safar, nanti akan dibahas pada ayat 184-nya. Ini sangat kuat. Puasa memproduksi takwa, dan takwa nanti bisa memproduksi banyak hal. Sehingga puasa ini menjadi beda dengan rangkaian ibadah yang lain. Tadi kan sudah dilihat ada sholat, ada zakat, ada haji. Puasa beda sendiri, tidak sejajar di situ. Makanya dalam hadis yang waktu sering kita sebut, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih, beda sendiri puasa itu dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan nih untuk bagian terakhir, di bagian keempat dari surah Al-Baqarah ayat 183. Sesuatu yang belum bisa dimengerti karena kata-kata saya juga kata-katanya yang kadang tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, sulit mencari bahasa Indonesianya, akhirnya kadinya di ya, tidak jadi masalah, bisa ditanyakan berikutnya sebelum jam 10 ya, sebelum jam 22. Baik, yang tidak mengerti ditanyakan, ataupun mau ada pertanyaan apa silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, apa hubungannya ketakwaan dengan keikhlasan? Itu Ustaz, makasih. Apa hubungannya ketakwaan dengan keikhlasan? Takwa itu produk jadi, ya. Takwa itu produk jadi. Kalau rumah itu sudah utuh, sudah unit. Jadi takwa itu di situ ada amal, di situ sudah ada ikhlasnya. Tidak bisa takwa berdiri tanpa ikhlas. Bangunan utuh. Makanya sangat penting. Jadi ada rangkaian di situ. Dan untuk mencari bangunan yang utuh itu ya dari puasa itu. Orang yang tidak ikhlas pun kalau rajin puasa pasti ujung-ujungnya ikhlas. Kok saya belum ikhlas aja, ya udah puasa lagi. Belum ikhlas juga, puasa lagi. Puasanya jangan males, gimana mau ikhlasnya? Itu beda antara takwa dengan ikhlas. Tetapi takwa pasti di dalamnya sudah ada ikhlas, ya. Dan ikhlas yang benar pada akhirnya akan membangun bangunan takwa yang kuat. Tidak bisa dipisahkan. Sudah ya begitu? Ya baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian. Ini menarik sekali, saum, kemudian ada keterkaitan dengan takwa. Tapi kalau misalnya kita lihat Nabi Ayub yang dikasih ujian sakit sampai sekian lama itu, nah ini kaitan dengan takwa ini bagaimana? Artinya tadi disebutkan bahwa takwa bisa dimudahkan, segala sesuatunya dimudahkan gitu ya. Nah sementara Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub sekian lama gitu ya. Nah ini bagaimana hubungan antara takwa dengan ujian supaya kita bisa memilah dan meyakini kalau memang itu ujian ya
kita harus juga harus siap gitu dengan dasar takwa. Terima kasih. Baik. Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu pernyataan Nabi Ayub. Pernyataan yang sangat luar biasa sekali. Apa? Anni massaniyad-durru. Musibah yang menimpa Nabi Ayub itu musibah besar sekali. Tapi Nabi Ayub mengatakan begini. Nih, nggak perlu tinggi berarti saya. Surah Al-Anbiya, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rahmat ya. Tadi kita udah ngebahas kan bahwa puasa itu puasa kewajibannya ada kewajiban dan dalamnya ada rahmat besar. Musibah Nabi Ayub itu musibah besar. Hartanya, kekuasaannya, badannya, semua habis. Tapi Nabi Ayub mengatakan masaniyad durru. Durru itu musibah kecil. Ya, yang mesti ada gitu. Musibah biasa yang selalu ada. Jadi bukan musibah yang besar, ad-durru itu. Yang manusia tidak bisa menghindar dari itu, selalu ada. Ya, itu ad-durru. Misalkan seperti polusi ya, polusi di jalan kan atau asap rokok. Zaman sekarang kan itu kan dur, itu bahaya di mana kita tidak bisa menghindar tuh. Tapi kecil. Kemudian ad-dur ini sangat kecil sekali menimpa Nabi Ayub. Nabi Ayub mengatakan massa itu artinya menyentuh, hanya sentuhan kecil saja. Sudah sedemikian parahnya Nabi Ayub bisa mengatakan sesungguhnya aku tersentuh. Jadi sentuh itu ya cuman lewat ya, pak aja gitu. Jadi musibah sebegitu besarnya dan lama itu sentuhan. Tidak terasa. Nabi Ayub tidak merasa bahwa itu musibah besar. Nabi Ayub tidak merasa bahwa itu musibah akan selamanya. Selama apapun, selama itu bisa disembuhkan lagi oleh kuasa Allah, maka itu hanya sentuhan saja. Kemudian yang hebatnya wa anta arhamur rahimin, kalau bahasa sayanya engkau adalah paling pemberi rahmat dari yang memberi rahmat. Artinya begini, aku diberi sakit seperti ini tuh masih banyak rahmat Allah yang ada di sini. Bagaimana tidak bersyukur? Ini sangat luar biasa, ya. Dengan redaksi tafsirnya begini, ya Rab, aku tersentuh bencana kecil dan itu tandanya engkau sayang kepadaku. Ya, bagaimana seseorang bisa mengatakan itu dan bisa menjalani hidupnya seperti itu dengan tabah kalau memang tidak ada takwa di dalam dirinya. Dan benar, Allah sembuhkan karena takwa itu. Coba tentang musibah ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah paling besar itu bukan lenyapnya nyawa. Musibah paling besar itu bukan lenyapnya harta. Musibah paling besar itu bukan masalah dunia, tetapi ketika hati dicabut imannya, itu musibah besar. Ada seorang ulama, rumahnya kecurian, habis barang-barangnya, tetapi seorang ulama tersebut mengatakan alhamdulillah. Orang-orang heran, ya Imam, kenapa Anda mengatakan berterima kasih kepada Allah? Dia mengatakan, coba bayangkan, kalau pencuri itu
adalah setan yang merenggut keimanan. Bagaimana bisa saya selamat? Kira-kira kalau kita sakit, ya, sakit, bahkan obat yang paling mahal pun selama mampu itu pasti akan dibeli. Yang ada pun untuk berobat bisa dijual, bahkan bisa pinjam untuk berobat. Tapi bagaimana kalau hati yang sakit? Apakah kita siap berkorban seperti itu? Bahkan sehatnya hati lebih penting daripada sehat di luar hati itu. Sakitnya hati lebih berbahaya dibanding sakitnya luar. Maka kalau hati ini sakit, kok baca Quran rasanya panas itu, baca Quran itu tidak betah lama-lama, itu kan ada masalah. Siapkah berkorban seperti kita sakit badan? Gak apa-apa, ditimpa apapun, yang penting hatinya tetap sehat, takwanya tetap sehat di dalam hatinya, maka semua musibah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan. Ya, hebatlah pokoknya takwa itu jadi perisai. Ada juga orang yang sehat tapi ngerasanya sakit mulu. Maksudnya, aduh ini hidup kok begini amat, padahal dia ngasih matanya sehat, badannya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat, tapi dia merasa ini kok hidup sempit amat ya gitu. Ada, tapi Nabi Ayub dibuang semua harta kekayaannya, ludes semua, jabatannya pun juga dia sebagai penguasa hilang semuanya, istrinya pun juga pada pergi, anak-anak yang meninggal dunia, wah semuanya, masya Allah. Dia mengatakan anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini tak lain karena sebuah takwa yang disebut itu sobar, ya. Sobar, ya. Sobar dengan saum itu sama-sama juga. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ada yang tahu tafsirnya di situ? As-sabri artinya apa? Wasta'inu bis sabri. Tafsirnya itu kalau sabar ya itu bukan tafsir, emang begitu terjemahannya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah puasa, as-sabar itu puasa itu. Jadikanlah puasa dan sholat sebagai penolongmu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi Ustadz, kembali kepada pengertian takwa ini supaya kita bisa menjadi lebih jelas, apakah bisa diartikan dengan pasrah diri terhadap ketentuan Allah? Apakah bisa didekatkan ke arah makna itu? Pasrah kepada Allah lain lagi, ya, ya. Tetapi memang beriringan. Coba ayatnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus wa may yatawakkal 'ala Allah. Jadi itu di situ juga. Berserah diri disebutnya tawakal, dan itu pun juga tawakal merupakan efek dari takwa itu. Ayatnya itu, ya. Allah membalas tawakal ternyata persis setelah masalah takwa. Pokoknya takwa ada di mana-mana tuh. Mau ngebahas apa lagi? Sabar, ada takwa di situ. Ya. Nggak bisa tawakal kalau nggak ada takwanya, pasti kalah terus. Ada lagi syukur, pasti ada takwa. Takwa hadir di situ terus, selalu hadir. Jadi takwa itu secara definisi para ulama, imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu simpel saja, gitu aja. Para ulama bikin definisi, itulah takwa, ya. Dan agar kita bisa menjalankan perintah Allah semua itu, maka harus dilatih jiwanya dengan cara puasa, ditempa dulu tuh, ditempa sehingga bisa semua. Sabar mengerjakan perintah Allah dan sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa selalu hadir dimanapun. Makanya ada Nabi berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena di situ muaranya nanti sabar, syukur mengalir di situ. Ya, apalagi tawakal, apalagi, oh semua ada di situ. Ya, dia bisa memberikan kebaikan, keburukan nggak masuk. Jadi kebaikan diserap,
keburukan ditolak, ya, dan yang keluar dari dirinya pun juga kebaikan terus. Itu takwa. Makanya takwa itu madarnya, sumbernya, ya, sumbernya. Baik, ya, jam. Ustadz. Baik. Satu lagi ya. Wah, ini nih. Santri ini ya. Santri pesantren An-Nahl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kita udah ke bagian terakhir ya. Dari apa kemarin itu kan dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan. Mungkin bisa disimpulkan dari seluruh rangkaian itu artinya gitu. Yeah. Supaya tidak sepotong-sepotong Pak Ustadz. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Allah memanggil dengan sangat dekat kepada kita. Jiwa dipanggil, hati dipanggil, ruh dipanggil, sampai dekat. Bahkan kalau kita jauh pun tetap Allah dekat dengan panggilan itu. Akan kuberikan rahmat dan kasih yang besar di balik puasa ini. Jangan kalah puasanya. Orang-orang dahulu telah terbukti sukses dengan puasa. Dan kamu harus lebih sukses lagi daripada mereka dengan puasa ini. Nah, kira-kira begitu terjemahan saya. Ya. Terjemahannya begitu. Sudah begitu. Nah sekarang ambil satu. Misalkan kasusnya apa? Saya kasusnya ini adalah ingin punya istri. Dengan ayat ini Allah sedang berbisik, memerintahkan secara lembut mendekati Pak Alferdin, ya, yang sedang membutuhkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Pak Alferdin disentuh, dibangun, jangan tidur terus hatinya, buka jiwanya, buka ruhnya. Sesuatu yang sedang dicari oleh Pak Alferdin itu ada di dalam puasa, ada di situ. Puasa yang benar, puasa yang serius, puasa yang khusyuk, maka harapannya tidak akan pernah lumpuh di situ. Akan terlindungi. Nah, gitu ya. Untuk semua, nanti orang yang sedang misalkan ingin apa? Ingin yang lain. Antum ingin apa? Ingin punya rumah. Wahai yang ingin punya rumah, bangun jiwanya. Terus begitu terus semua. La'allakum tattaqun, agar kamu dapat rumah. Gitu. Ya begitu. Sesuai yang dicita-citakan, dan rumahnya juga luar biasa. Ini bukan rumah yang dibangun berdasarkan takwa, luar biasa. Beda dengan rumah-rumah yang dibangun tidak berdasarkan takwa. Ini siapa? Kok dapat rumah ini? Dapat puasa, dapat wah, Masya Allah. Ya. Terus apa lagi semua? Kalau ingin hafal Quran, ingin hafal Quran di situ. Ya ayyuhallazina amanu, disentuh di situ. Kalau kesempatan untuk hafal Quran tuh ada sekarang nih di bulan Ramadan, di puasa, maksimalkan puasanya, ibadah di puasanya semuanya, maka la'allakum tattaqun, kamu tuh akan punya hafal Al-Quran. Hafal Quran yang lahir dari sebuah ketakwaan yang hebat. Pantang terpengaruh, pantang terkena virus itu, benteng, luar biasa. Terus saja begitu, ya itu ya. Jadi Pak Alfredin begitu. Apapun persoalannya, datang Ramadan puasa. Pokoknya nikmat masuk ke bulan Ramadan ini luar biasa. Baru Allah kasih kesempatan kita masuk ke bulan Ramadan, itu tandanya Allah udah ngasih rahmat nih. Ngasih peluang, ya. Bulan Ramadan peluang. Jangan sampai disia-siakan. Karena itu di hari-hari terakhir kita, dan kita masih ada kajian memang besok untuk ayat 184-nya. Masih tetap berhubungan, ya. Rasakan rahmat Allah begitu luas dan hebatnya di rangkaian ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Baik,
sudah jam 22 lewat 3 menit ya bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.